Hai sahabat Afram, pasar saham sekarang lagi kayak cuaca yang nggak menentu. Kadang cerah, kadang mendung. Tapi di tengah kondisi yang fluktuatif ini, ada satu sektor yang bisa bersinar kembali, yaitu sektor properti. Ada 3 katalis yang bikin sektor ini berpotensi bersinar terang tahun depan. 1. Insentif PPN 100% untuk rumah di bawah 2 miliar rupiah. Kedua, suku bunga yang makin rendah. Dan yang ketiga, valuasi saham yang masih murah banget. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita lihat dulu seperti apa performa sektor properti sejauh ini, khususnya dari emiten-emiten besar di IHSG. Secara rata-rata, harga saham properti masih turun sekitar 13%. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya marketing sales dari para pemain utama di sektor ini. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menurunkan target penjualan untuk tahun ini. Turunnya penjualan ini terutama terjadi di segmen residensial dan apartemen menengah ke bawah. Tapi dengan berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat, sektor ini mulai terlihat punya potensi rebound. Apalagi dengan beberapa katalis positif yang mendukungnya. Katalis pertama, insentif PPN ditanggung pemerintah 100% untuk rumah dan apartemen di bawah 2 miliar rupiah yang diperpanjang sampai Desember 2027. Kalau sebelumnya insentif cuma berlaku 1 tahun, kini berlaku hingga 2 tahun. Ibarat kamu dikasih diskon waktu untuk menyiapkan dana beli rumah tanpa dikejar deadline. Bagi konsumen, ini seperti dapat karpet merah menuju rumah impian karena PPN-nya 0%. Bagi developer, ini kesempatan emas buat mempercepat penjualannya, apalagi untuk proyek dengan harga sampai 5 miliar. Mereka punya waktu lebih panjang untuk siapin stok dan genjot marketing sales. Katalis kedua adalah tren penurunan suku bunga. Bayangin kamu lagi naik gunung, terus tiba-tiba jalannya jadi lebih landai. Ya begitu kira-kira efek bunga rendah buat pembeli rumah. Karena 70% pembelian rumah di Indonesia pakai KPR. Setiap penurunan bunga langsung bikin cicilan terasa lebih ringan. Konsumen jadi lebih pede ambil keputusan beli rumah. Sementara developer juga diuntungkan karena biaya pendanaan proyek jadi lebih murah. Jadi bukan cuma pembeli yang bernapas lega, tapi juga para pengembang. Katalis ketiga yaitu valuasi saham properti masih tergolong murah banget. Mayoritas emiten besar diperdagangkan di kisaran PI -2 standar deviasi dan diskon lebih dari 75% terhadap net asset value. Kalau diibaratkan, ini seperti kamu lagi nemu rumah bagus di lokasi strategis tapi dijual setengah harga. Begitu kondisi penjualan properti membaik, saham-saham ini berpotensi mengalami re-rating, alias harga sahamnya bisa naik ke level yang lebih wajar seiring pemulihan kinerja. Jadi, tahun depan sektor properti berpotensi jadi bintang yang terbangun dari tidurnya. Dengan kombinasi insentif PPN 100% sampai 2027, suku bunga rendah, dan valuasi yang masih atraktif, sektor ini patut dilirik oleh para investor. Tentu, seleksi tetap penting. Pilih developer yang punya neraca kuat, proyek di lokasi yang strategis, dan fokus di segmen menengah ke bawah yang permintaannya berpotensi meningkat. Jadi gimana sahabat Afram? Apakah kamu sudah siap mengoleksi saham-saham properti menjelang tahun depan? Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!